Ya, halo apa kabar pemirsa? Saya Irwan Marwas senang kembali menjumpai Anda dalam Dialog Saya Bumi. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama 1,5 tahun lebih telah berdampak pada perekonomian. Namun beruntung Lampung mampu bertahan, bahkan pada triwulan kedua tahun 2021, ekonomi Lampung tumbuh positif dan terbaik di Sumatera. Lalu apa yang membuat ekonomi Lampung tetap stabil bahkan tumbuh positif? Pemirsa, akan kita bahas masalah tersebut dalam Dialog Saya Bumi kali ini bersama Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Lampung, Ibu Emilia Kusumawati. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi, Pak. Apa kabar Ibu Emil? Baik, Pak Iwan. Terima kasih ya sudah Ya. hadir di studio kami ini. Iya, Pak. Kita masyarakat mau tahu bagaimana sih perkembangan atau program kebijakan pemerintah Provinsi Lampung terkait soal ekonomi Lampung, terutama di masa pandemi ini. Iya, iya, Pak. Kita tahu Ibu, hampir 2 tahun bahkan kita dilanda pandemi COVID, tapi yang menjadi kita sedikit berlega di triwulan kedua, itu 2021 ekonomi Lampung naik bahkan di luar dugaan, Iya. karena di triwulan pertama sebelumnya Iya. dia bahkan sempat minus. Iya. Nah, mungkin kita perlu tahu nih, seperti apa sih kondisi terakhir perekonomian kita ini setelah katakanlah COVID ini mulai melanda. Iya. Iya. Makasih, Pak Iwan. Jadi memang kita tahu bahwa kondisi pandemi COVID ini mempengaruhi semua tatanan di semua sektor gitu Hampir lah semua ya. sektor, betul. Hampir semua sektor. Jadi untuk Provinsi Lampung sendiri khususnya pada tadi seperti Bapak sudah bahas bahwa triwulan 1 karena memang kondisi pada saat itu kita benar-benar terpuruk ya. Sampai kontraksi, Pak. Ya, Pertumbuhan kontraksi, ekonomi betul. kontraksi minus, Betul, minus 2 sampai sekian minus. gitu kan. 2,02 bahkan ya. Nah, alhamdulillah di triwulan 2 itu ada peningkatan, Pak. Kalau year on year-nya kan 5,03% itu. Nah, tetapi kalau Q2Q-nya itu dari triwulan 1 ke triwulan 2 itu alhamdulillah meningkat cukup tajam, 6,69%, Pak. Nah, ini artinya begitu sudah melandai, perekonomian bergerak lagi. Gitu. Nah, ini memang alhamdulillah di Provinsi Lampung ini apa yang mempengaruhi, kenapa kok bisa begitu meningkat tinggi, Pak? Artinya yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi, terutama adalah mobilitas mulai meningkat, Pak. Dengan adanya meningkatnya mobilitas, semua sektor bergerak kan. Sekarang terlihat bahwa sudah ada wisatawan lagi masuk. Semua bergerak nih, industri UKM dan lain sebagainya, bahkan hotel-hotel tampaknya udah cukup cukup tinggi ininya. Tingkat huniannya. Tingkat huniannya. Nah, jadi untuk Provinsi Lampung sendiri sebagai daerah pertanian, Pak, kita dikatakan bahwa lumbungnya, Pak, lumbung untuk semua komoditas, khususnya pertanian. Jadi makanya itu kenapa kok peningkatan cukup tinggi? Karena di sektor pertanian ini stabil kita, bahkan meningkat tinggi gitu. Kita lihat peningkatan ini bisa dilihat dari produksi. Oke. Produksi, Pak. Oke. Untuk komoditas pangan sendiri, pangan situ ada padi, Pak. Padi itu tahun 2020 itu angka tetap BPS itu kita meningkat melonjak cukup tinggi, 2,7 juta ton, Pak. Yang tadinya 2019-nya itu 2,5 juta ton. Nah, ini peningkatannya ini fantastis ya. Hampir 200.000 ya? Hampir 200.000 dan itu fantastis nomor 1 di seluruh Indonesia. Iya. Bahkan mengalahkan di Jawa Timur ya? Iya, artinya kalau tapi secara peningkatan secara ya? peningkatan, dari bukan produksi ya? bukan secara produksi. Nah, itu baru padi. Nah, jagung demikian juga. Jagung kita nomor 3 di Indonesia. Nah, ubi kayu kita nomor 1 kan gitu. Nah, begitu juga komoditas-komoditas lainnya. Artinya kalau lihat dari situ, inilah yang menyumbang kenapa kok pertumbuhan ekonomi kita jadi cukup dibantu, Pak, walaupun adanya pandemi COVID. Kalau kita bisa tarik sedikit kesimpulan bahwa kemudian bahwa program pemerintah provinsi atau program gubernur dan wakil gubernur kala itu adalah fokus kepada dunia pertanian dengan program Kartu Petani Berjaya, berarti ini sudah on the track. Iya, on the track, Pak. On the track artinya
program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai sama visi misi beliau kan diutamakan memang kartu petani berjaya. Nah, kartu petani berjaya ini apa sih adanya program itu mempermudah Pak, mempermudah petani bahwa selama ini mungkin mendapatkan bibit, mendapatkan pupuk, sarana prasarana lain. Nah, ini dengan adanya kartu petani berjaya ini dimudahkan gitu loh Pak. Dengan sekarang kan eranya digitalisasi Pak. Nah, era digitalisasi ini ya dengan digital gitu. Bagaimana caranya tidak kita memutus mata rantai lah. Memutus mata rantai. Baik Ibu, kita ada sebagian pihak memprediksi di triwulan ketiga ini atau akhir 2021 ini ada kecenderungan ekonomi kita ini melemah. Karena faktornya jelas bahwa beberapa bulan yang lalu kita sempat ada pengetatan, atau kita beberapa kali kena PPKM yang sangat tinggi. Nah, bagaimana tentu harus ada kebijakan pemerintah daerah. Apa cara atau sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi terkait mengantisipasi soal kemungkinan pelemahan ini? Iya, kita kemarin tuh meningkat juga, mungkin saya tambahkan juga, selain dia peningkatan produksi, ekspor kita meningkat Pak, meningkat cukup tinggi gitu. Kadang-kadang pikir anomali juga ya. Kok pada saat kondisi pandemi ini saat pandemi kok ekspor meningkat. Logika kita berpikir ini semestinya turun. Nah itu ini untuk mendukung itu juga, makanya pemerintah mendukung sektor-sektor produktif Pak. Khususnya produktif ini mungkin di lingkup pertanian secara luas. Jadi bagaimana meningkatkan produksi. Tadi mudah-mudahan dengan program Kartu Petani Berjaya mendukung ini Pak. Baik dari sisi produksi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu dan lain sebagainya, dan juga perkebunan. Karena Pak Gub concern Pak komoditas-komoditas yang bisa menunjang perekonomian dan juga meningkatkan ekspor. Kalau perkebunan mungkin lada, kopi. Gimana caranya lada kopi ini meningkat? Dulu kan kita memang daerahnya lada, daerahnya kopi gitu. Lampung black pepper. Nah, Lampung black pepper. Nah, mudah-mudahan dengan program-program ini mendukung supaya tadi bagaimana caranya pemerintah untuk menjaga itu supaya tidak ada pelemahan. Dan yang kedua tentunya perekonomian juga akan tumbuh apabila konsumsi rumah tangga meningkat Pak. Ya gimana kita meningkatkan konsumsi rumah tangga, lalu mungkin bantuan-bantuan ya Pak ya, lebih dipercepat sehingga bergeraklah perekonomian kita. Itu dan secara menyeluruh ya Ibu? Iya. Terus mungkin banyak program mendorong UMKM Pak. UMKM supaya dia bisa bergerak dengan era sekarang, gimana digitalisasi. Dengan ada pandemi Pak, dengan adanya pandemi, digitalisasi ini kan banyak pasar-pasar online. Nah, saya kita akan fokus soal UMKM, kita tahan dulu Ibu, kita mau jeda dulu sejenak. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Ibu Emil, namun sebelumnya kita ikutin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade. Jadi bisa dibilang memang
hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bener Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Ya baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan kami di Dialog Saya Bumi bersama Ibu Emil, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung. Bu Emil tadi sempat terputus terkait soal usaha UMKM ya. Namun saya sebelum sampai ke sana, saya mungkin mau tahu dulu bagaimana sih untuk pengendalian inflasi kita seperti apa, Bu? Ya, inflasi itu sebenarnya yang gini, Provinsi Lampung itu tidak hanya Provinsi Lampung, bahwa kita itu ada tim pengendalian inflasi daerah. Dan ini memang di seluruh Lampung itu sudah terbentuk, Pak. Kalau tim pengendalian inflasi itu diketuai oleh Pak Sekda sebagai ketua, tapi dijabarkan ya, di seluruh itu semua sektor yang terkait untuk itu. Nah, jadi bagaimana cara pengendalian inflasi? Tentunya pertama, inflasi itu bagaimana keterjangkauan harga. Yang harus kita pantau. Yang mempengaruhi kan itu, keterjangkauan harga. Nah, ini bagaimana semua sektor yang terkait dengan harga memonitor. Nah, kalau ada misalnya gejolak atau lain sebagainya, ini tentunya harus cepat dicarikan solusinya. Contoh, kan banyak sekali yang paling berpengaruh itu kadang-kadang yang mempengaruhi inflasi itu komoditas-komoditas pertanian kan. 9 bahan pokok itu kan. Betul. Terutama cabai, ya kan. Kalau padi kan mungkin gejolaknya nggak terlalu lah. Kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga. Yang paling sering itu cabai, Pak. Yang paling rawan. Yang paling rawan. Itu paling rawan. Sekarang ini baru-baru ini ya, tapi alhamdulillah kalau kemarin bukan inflasi, deflasi malah. Deflasi malah, ya, karena betul. dia turun, bukan tinggi kan. Sebenarnya gini Pak, saya ini dulu sektor petani, kadang-kadang petani berpikir begini, kenapa sih Bu kalau harga meningkat kok sibuk katanya gitu. Tapi kan nggak bisa lihat seperti itu kan, masyarakat secara Tapi memang khusus. sebetulnya itu karena buah malakama juga. Nah, ketika harga meningkat, pembeli yang jadi menjerit. Nah iya. Harga turun, petani yang menjerit gitu. Jadi memang bingung. Makanya Tapi kita harus juga. menjaga Itu supaya yang itu harus stabil gitu kan. Itu satu keterjangkauan harga. Contoh kemarin memang harus ada ini Pak, harus ada baper. Artinya bagaimana caranya kita mengokup produksi-produksi yang berlebih pada saat inflasi. Contoh waktu itu kita ada cabai Pak. Cabai itu turun sampai 5.000 Pak. Nah ini kan kadang-kadang permainan daripada pengumpul, pada pedagang kan ya. Nah itu caranya kami kebetulan mengambil banyak membeli dengan harga 10.000. 10.000 itu harga kurang lebih petani itu nggak rugi. Kita buat kondisi selama seminggu saja, itu kan pedagang jadi bingung kan, petaninya. Nah ini sebenarnya hanya di satu wilayah Pak, tapi kan namanya pedagang itu kan mereka telepon-teleponan. Cepat Pak, selama seminggu dia cepat bergerak. Seminggu itu berpengaruh terhadap perekonomian. Betul. Dan ini bukan hanya Lampung, di Jawa bukan hanya Lampung, di Jawa. Itu juga. Nah ya, itu dari sisi keterjangkauannya. Yang kedua tentunya kita menjaga juga ketersediaan. Tidak stok, hanya ini, ketersediaan stok. Nah itulah fungsinya tadi Pak. Pemerintah mendorong bagaimana peningkatan produksi di semua sektor-sektor produktif. Nah itu ya tadi program KPB kan salah satunya untuk mendukung itu. Terus yang ketiga, bagaimana kelancaran distribusinya. Nah kita juga harus kelancaran distribusi, contoh aja. Kalau di pelabuhan itu, kapal nggak jalan, itu mempengaruhi inflasi. Iya kan? Artinya kan itu. Jadi semua ini harus sama-sama berjalan. Harus sama berjalan ya. Nah, tentunya komunikasi efektif juga Pak ya. Itu yang perlu kita jaga. Nah makanya semua ini harus sejalan. Itulah kenapa kok bisa terjaga inflasi gitu. Bu, kembali tadi soal UMKM tadi Bu tadi sempat singgung di akhir segmen tadi. Kita ini
memang salah satu yang ikut terpukul juga adalah UMKM di masa pandemi kemarin, karena banyak yang disuruh tutup, ya kan, sehingga mereka nggak bisa apa-apa. Nah, seperti apa sih kebijakan pemerintah provinsi terkait soal ini, menjaga keberlangsungan ekonomi dalam sektor usaha kecil dan menengah? Ya, tadi sekarang eranya digital, bagaimana caranya UMKM itu bisa memasarkan secara digital. Tentunya menambah pangsa pasar mereka kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meningkatkan mutu, Pak. Mutu produk mereka gitu. Memberikan pelatihan kepada UMKM bagaimana hasil yang mereka keluarkan itu mutunya lebih meningkat. Ini kan tentu meningkatkan harga dan lain sebagainya. Dan ketiga, mencarikan pangsa pasarnya. Itu tugas pemerintah juga sebenarnya kan. Kita punya sektor-sektor yang terkait itu terus menyambungkan gitu. Tugas pemerintah mencari pasarnya kemana. Sebagai contoh, misalnya kita membuka kemarin Bapak Gubernur membuka kerjasama antar Lampung dan Bangka Belitung. Nah, ini kan salah satunya mencari pasar, Pak. Nah, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu, Pak. Jadi meningkatkan mutunya, terus itu keterampilannya, mencari pasarnya ya. Paling itu, Pak. Oke. Belakangan kita kan banyak, bukan hanya Lampung, hampir semua daerah ada di desa-desa itu ada Pertasop dan sebagainya. Ini kan kalau kita sebut barang baru lah. Barang baru. Tapi ini tentu sangat membantu masyarakat, terutama untuk pengendara ya. Nah, di Lampung seperti apa sih pengembangan Pertasop ini? Alhamdulillah, Pak, Pertasop ini di Lampung itu justru kita nomor 1, Pak, di Indonesia. Perkembangannya, Pertasop. Bahkan Gubernur kemarin mendapatkan penghargaan dari Pertamina, Gubernur yang mendukung supaya Pertasop ini bisa Pasti paling tinggi tumbuhnya ya? Pertumbuhannya, Pak. Ini mungkin secara data bisa saya kita tahu datanya di bahwa di Lampung ini sudah beroperasional kurang lebih 164. 164 Pertasop. Itu di hampir semua kabupaten. Di hampir seluruh kabupaten. Jadi gini, saya nyeritakan Pertasop. Pertasop itu yang legal, Pak. Yang legal oleh pemerintah diberikan kemudahan dan juga izin ya, Pak ya, melalui Pertamina. Nah, mungkin kita tahu di beberapa wilayah ada Pertamini, Pak. Itu sebenarnya nggak legal, Pak. Jadi artinya yang legal tidak adalah, resmi, yang tidak legal resmi. adalah Pertasop, gitu loh, Pak. Kalau Pertamini itu kan bikinan sendiri ya. Bikin sendiri. Jadi gini, keuntungannya apa? Memang di situ yang dijual bukan yang subsidi, Pak. Bukan yang subsidi, dia ada Pertamax dan Dex ya, Dex. Pertamax Dex. Tetapi gini, di wilayah terutama Pertasop ini untuk wilayah-wilayah yang jauh dari ada jangkauan Pertaminanya, SPBU. SPBU dan lain sebagainya. Nah, Pertasop ini kenapa kok saya bilang bagus? Karena kan kalau Pertamina itu harganya sebenarnya sudah di atas harga head, Pak. Oke, iya. Karena dia juga ngambilnya juga di artinya misalnya sementara Pertasop misalnya pertamanya 10.000 gitu. Nah, di Pertamina kan harganya gitu kan. Sementara ini kan legal dan juga barangnya bagus, memang benar-benar. Dipastikan bagus. Kalau yang itu kan kadang nggak tahu kita campur ya. Mungkin itu, Pak. Oke, artinya hampir semua daerah dan tertinggi kita lihat ini Lampung Timur ya. Lampung Timur. Ada 17 titik. Enggak, Lampung Timur 31. Lampung Tengah ya. Lampung Timur 31 titik 31 titik. 31 titik ini yang paling tinggi. Ya, kenapa dia lebih tinggi? Karena memang banyak daerah jauh. Daerah jauh dan juga bukan pesisir barat atau Lampung Barat. Pesisir barat malah ini sangat sedikit nih pesisir barat. Ini dalam Lampung Barat cuma 2. Sedang dalam proses, Pak. Oke. Dia ini. Baik Ibu, kita tahan lagi, kita mau jeda dulu sejenak pemirsa. Kami masih akan lanjutkan dialog kami dengan Ibu Emil, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung setelah yang satu ini. Pemirsa
pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Maut wajah. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Ya baik, terima kasih pemirsa. Tanpa terasa kita berada di segmen terakhir bersama Ibu Emil, Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Lampung terkait soal pertumbuhan ekonomi Lampung terbaik di Sumatera. Kali ini saya mau kembali lagi dengan Ibu Emil. Bu Emil, pandemi COVID 2 tahun, selain soal UMKM yang terdampak, yang paling merasakan dampak terberat juga adalah dunia pariwisata. Ya. Kita tahu Lampung merupakan salah satu daerah yang mengandalkan pariwisata itu. Apa rencana pemerintah terkait soal pengembangan pariwisata Lampung ini? Katakanlah membuat bangkitnya pariwisata Lampung ini. Ya, Lampung ini sebenarnya beruntung Pak. Semua wisata itu ada. Ya, lengkap. Mau laut, mau Betul. gunung, Betul. mau apa? Gunung ada kan? Sumsel nggak ada. Nggak punya laut Iya, kan? kampung saya nggak ada, Nggak Bu. punya laut. Jadi kalau alhamdulillah memang kita banyak ya. Mungkin gini, pemerintah nanti akan membuat kekhususan daerah-daerah wisata. Mungkin kalau laut di mana? Oke. Wisata kan tidak hanya laut, gunung, ada agrowisata juga, Pak. Nah, agrowisata itu contohnya nanti di Pesawaran. Pesawaran itu nanti akan dikembangkan wisata kakao. Gitu kan? Wisata kakao di situ mungkin nanti lengkap dari wisata alamnya, tapi di situ mungkin wisata agrowisatanya, pengolahan kakao menjadi apa dan produk-produknya apa. Jadi orang ke situ, kalau orang asing tuh justru senang yang ini Pak, yang alami-alami kan gitu. Jadi mungkin itu. Dan yang terakhir Pak, kita itu mungkin gubernur itu akan mengembangkan wisata Bakahuni Harbor City. Oh, yang kemarin di groundbreaking ya? Kemarin groundbreaking kan. Okay. Nah, di BHC itu lengkap nanti. Dia ada, ya sekarang kan memang sudah ada Menara Siger. Tetapi ya memang belum optimal lah. Dan alhamdulillah ini ada dengan BUMN, dengan ASDP ya Pak ya, Kementerian BUMN, ASDP, dan semua perbankan mendukung Pak. Perbankan nasional Pak, tidak hanya yang di Lampung saja. Okay. Jadi nanti di situ akan kawasannya akan dibangun masjid dengan kapasitas 9.000 kalau saya nggak salah. Di situ juga ada sektor UMKM akan diberi ruang Pak. Kalau nanti itu maju kan di sana UMKM akan berdiri. Dan juga akan menggandeng Jatim Park. Oh. Jatim Park rencananya di situ akan dibuat Krakatau Park. Krakatau Park. Nah, itu kan keuntungannya karena dia langsung dengan penyeberangan. Jadi orang-orang yang selama ini mungkin udah bosan ke puncak ya, dan saya lihat di Banten kan dulu ada wisata udah agak kurang, mudah-mudahan kalau ini jadi dia satu area Pak, mungkin nanti industrinya. Tapi kan yang jelas kan ada yang hilir mudiknya
penumpang kapal yang setiap hari kan Ya, itu bahkan jutaan. itu ya artinya juga. jutaan penumpang hilir mudik kita ambil 10%-nya aja masuk ke situ kan Targetnya sudah. cuma 10% Ya enggak, kita lebih dari itu ya. Tapi kalau kita hitung Ya, gitu, oke. artinya itu sudah satu keuntungan. Dan memang khusus orang-orang yang datang, bukan hanya yang hilir mudik. Kalau ada di situ kan yang tadinya dia tidak niat, karena ada di situ mau nggak mau dia ke situ niat. Bu, ini terakhir Bu, soal BUMD kita tahu Lampung juga punya badan usaha milik daerah. Nah, seperti apa sih perkembangannya Bu untuk BUMD ini di Lampung? Iya, BUMD kita ini ada 2 Pak. Satu Wahana Raharja. Wahana itu yang pertama yang lama ya? Pertama ya, dia itu bergerak di sektor perdagangan ya Pak ya. Yang kedua Lampung Jasa Utama. Nah, Lampung Jasa Utama itu memang ada anak-anak perusahaan di situ Pak. Dia Lampung Energi Berjaya, tapi dia hanya menghususkan PI ya, pengelolaan participation interest-nya. Nah, mudah-mudahan ini memang sekarang sedang dalam tahap proses Pak. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan 10% dari artinya hasil kontribusi untuk Lampung itu masuk dari PI Migas Pak. Targetnya itu? Targetnya. Nah, terus itu ada Trans Lampung Utama. Nah, kalau bicara bagaimana sih kinerjanya untuk pemerintahan Bapak Gubernur yang sekarang ini, memang kita meningkatkan Pak kinerjanya, terutama adalah artinya bagaimana meningkatkan kinerjanya dengan awal merombak dulu Pak, merombak direksi dan lain sebagainya, komisaris dan yang kira-kira tidak ada kaitan Pak dengan pemerintahan dan sebagainya, memang independen dengan cara assessment Pak. Jadi orang-orang yang memang profesional. Nah, ini satu itu kita rombak seperti ininya dari kepengurusan. Lalu kita punya juga Dewan Pembina BUMD. Nah, Dewan Pembina ini memberi arahan bagaimana kita membina organisasi, kepengurusannya, asetnya dan lain sebagainya. Jadi perombakan ini targetnya untuk perubahan atau peningkatan supaya pendapatan atau dividen yang diberikan oleh BUMD ke pemerintah daerah Provinsi Lampung ini bisa meningkat Pak. Artinya lebih baik lagi. Lebih baik ya, mudah-mudahan harapan kita seperti itu kan. Dari yang sudah tadi, berjalan? Sudah berjalan, yang tadinya mungkin ada carut marut, hal-hal yang di awal-awal ada permasalahan kita laporkan supaya BPK supaya memeriksa, inspektorat, di mana letak kesalahannya gitu kan. Artinya dibenahi bersama. Kita benahi. Jadi semua sektor ikut terlibat. Ikut terlibat seperti itu. Baik Ibu Emil, sebenarnya masih banyak yang perlu saya tanya soal ekonomi Lampung ini namanya, tapi kita masih ada keterbatasan waktu. Mudah-mudahan Anda masih bisa saya undang kembali di sini kapan waktu terkait soal bagaimana membangun ekonomi Lampung ke depan. Pemirsa, Lampung telah berhasil melewati masa sulit dalam perekonomian sejak pandemi COVID-19 melanda. Ekonomi Lampung sudah tumbuh 5,03% pada triwulan 2. Kita tentu berharap pertumbuhan ekonomi Lampung terus membaik, terutama pada triwulan 3 tahun 2021 yang diprediksi banyak orang kembali sulit. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita bersama Ibu Emil, Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Lampung. Sampai di sini, saya Irwan Marwah, mewakili kru yang bertugas undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Iwan.